Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Rasa malas hanya bertahan sesaat, tapi penyesalan bisa bertahan seumur hidup. Jadi untuk itu janganlah kita bermalas-malas dalam belajar. Baik, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Dan dengan itu, marilah kita lebih giat lagi belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semangat sebelum kita mulai pelajaran. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks eksplanasi. Dengan menentukan merupakan berbeda yang terjadi ketika matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus. Di sini seluruh garis matahari akan terbentuk dengan pola bulan sehingga cahaya matahari akan bergerak secara total selama beberapa waktu. Berikut adalah beberapa contoh berbeda dalam matahari total. Jadi itu adalah contoh dari fenomena alam. Itu merupakan contoh dari teks eksplanasi. Pengertian dari materi kita hari ini adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena, baik fenomena alam, sosial, budaya maupun ilmu pengetahuan. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana suatu bisa terjadi. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, pernyataan umum atau general statement. Bagian pembuka yang berisi gambaran tentang fenomena yang akan dijelaskan. Bagian ini menjawab pertanyaan apa itu fenomena apa itu merupakan pernyataan umum dan berfungsi sebagai pengantar sebelum masuk ke penjelasan inti. Kedua, strukturnya adalah deretan penjelas. Bagian ini adalah teks yang menjelaskan proses atau sebab akibat terjadinya fenomena. Bagian akhir berupa kesimpulan atau komen. Bagian inti teks yang menjelaskan proses atau sebab akibatnya terjadi fenomena secara urut dan rinci, biasanya terdiri dari beberapa paragraf yang saling berkaitan dan mengalir secara logis. Yang ketiga, interpretasi atau penutup, bagian akhir. Bagian akhir berupa kesimpulan atau komentar tentang fenomena yang dijelaskan. Bagian ini bersifat opsional namun penting untuk mengerti teks secara utuh. Berarti teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Lanjut, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, faktual. Faktual itu isinya teks berdasarkan fakta, data ilmiah yang bisa dapat dipertanggungjawabkan, bukan karangan atau imajinasi. Yang kedua, objektif. Tidak memihak siapapun,
tidak mengandung pendapat pribadi atau menulis. Yang ketiga, logis. Logis ini penjelasannya bersifat sebab akibat yang masuk akal dan dapat diterima oleh pembaca. Yang terakhir, baku. Baku ini bahasanya menggunakan bahasa resmi dan ilmiah sesuai keadaan yang berlaku. Itu merupakan dari ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, faktual, objektif. Yang kedua, logis. Yang ketiga, informatif. Yang terakhir, baku. Masuk ke dalam kaidah pembahasan teks eksplanasi. Konjungsi. Yang pertama, konjungsi kausalita yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat, seperti kata karena, sehingga, oleh sebab itu, akibatnya. Itu merupakan kaidah pembahasan konjungsi kausalitas. Yang kedua, konjungsi kronologi digunakan untuk menunjukkan urutan waktu, seperti kata kemudian, lalu, setelah itu, dan akhirnya. Yang ketiga, kata kerja pasif sering digunakan seperti terbentuk, disebabkan, dihasilkan, terjadi. Istilah ini sesuai dengan bidang fenomena yang sedang dibahas. Yang terakhir, kalimat deklarasi atau kalimat pernyataan yang mendominasi isi teks, bukan kalimat perintah atau pertanyaan. Masuk kita ke dalam jenis-jenis teks eksplanasi. Yang pertama, fenomena alam. Itu fenomena alam contohnya seperti gempa bumi, lagi banjir, tsunami, hujan, gunung meletus. Itu merupakan dari contoh fenomena alam. Kalau dia contoh fenomena sosial itu seperti kemiskinan, kriminalitas, globalisasi, dan pengangguran. Yang ketiga, fenomena budaya, yaitu tentang asal usul tradisi seperti upacara, sistem upacara, adat, perkembangan bahasa. Itu merupakan fenomena budaya. Yang terakhir, fenomena sains. Ini merupakan fenomena gerhana matahari, sistem tata surya. Itu merupakan fenomena sains ya. Yang terakhir, penutup, siklus hujan yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan bumi karena terjadi sumber makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyaksikan hasil diskusi kami tentang teks eksplanasi. Judul proses terjadinya banjir. Pernyataan umum. Banjir adalah peristiwa mengalirnya suatu wilayah oleh air dalam jumlah yang sangat besar sehingga meluap dan tidak dapat ditampung lagi oleh saluran air yang ada. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim hujan. Deretan penjelas, banjir terjadi akibat beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, curah hujan yang sangat tinggi dalam waktu singkat menyebabkan volume air meningkat drastis melebihi kapasitas sungai dan saluran drainase. Kedua, penebangan hutan secara liar menyebabkan berkurangnya daerah resapan air sehingga air hujan langsung mengalir ke permukaan tanah tanpa diserap terlebih dahulu. Ketiga, kebiasaan membuang sampah sembarangan di sungai yang menyebabkan aliran air tersumbat sehingga air meluap di permukiman warga. Keempat, pembangunan gedung dan perumahan yang tidak memperhatikan tata ruang menyebabkan semakin sempitnya lahan hijau yang berfungsi menyerap air. Oleh karena itu, banjir bukan semata-mata bencana alam biasa, melainkan juga akibat dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungan. Dibutuhkan kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan sungai, melestarikan hutan, dan mematuhi tata ruang kota agar bencana banjir dapat diminimalisir. Bagi teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan. Yang kelompok 2, dalam teks eksplanasi kalian tentang banjir, apakah faktor manusia lebih dominan daripada faktor alam? Jelaskan alasan berdasarkan
akan menjawab pertanyaan berikut. Jawabannya berdasarkan tes kami, faktor manusia lebih dominan dibandingkan faktor alam dalam menyebabkan banjir. Hal ini terbukti dari 3 faktor yang kami sebutkan, yaitu penebangan hutan liar, kebiasaan membuang sampah di sungai, dan pembangunan yang tidak memperhatikan tata ruang. Semuanya merupakan akibat dari perilaku manusia. Faktor alam seperti curah hujan hanya menjadi pemicu. Namun, jika manusia menjaga lingkungan dengan baik, maka dampak hujan deras tidak akan separah yang terjadi saat ini. Lepas, baik, ada lagi sekian dari presentasi kami. Bila kesalahan, mohon maaf. Kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kelompok 1, silakan kelompok 2 maju untuk membacakan hasil presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan teks eksplanasi yang berjudul tentang proses terjadinya kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia hingga saat ini. Kemiskinan terjadi akibat berbagai faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga penghasilannya pun rendah. Selain itu, sedikitnya lapangan pekerjaan di daerah pedesaan mendorong banyak orang menganggur dan tidak memiliki sumber pendapatan tetap. Ketimpangan distribusi pendapatan dalam kelompok kaya dan miskin juga berpaparan kondisi ini karena kekayaan yang dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Kemiskinan bukan hanya masalah individu, melainkan tanggung jawab besar bersama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Diperlukan program pendidikan yang setara, yang merata, perluasan lapangan kerja, dan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil agar siklus kemiskinan dapat diputus secara bertahap. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan. Bolehkah ada yang mau bertanya? Pertanyaannya, berdasarkan teks eksplanasi yang kalian buat, apa penyebab utama terjadinya fenomena yang kalian jelaskan dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Penyebab utama kemiskinan dalam teks kami adalah rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan seseorang sulit mendapatkan pekerjaan layak. Dampaknya bagi masyarakat sangat luas, mulai dari meningkatnya angka pengangguran, tingginya angka kriminalitas, hingga rendahnya kualitas kesehatan masyarakat karena tidak mampu membayar biaya berobat. Kemiskinan juga berdampak pada anak-anak yang terpaksa putus sekolah hingga siklus kemiskinan terus berlanjut ke negeri berikutnya. Apakah jawaban kalian sudah pas? Baik, itu saja presentasi kami hari ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali. Rasa malas hanya bertahan sesaat, tapi penyesalan bisa bertahan seumur hidup. Jadi untuk itu janganlah kita bermalas-malas dalam belajar. Baik, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Dan dengan itu, marilah kita lebih giat lagi belajar. Jadi kesimpulan teks eksplanasi merupakan teks yang sangat penting untuk membantu kita memahami berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dengan memahami strukturnya
yaitu pernyataan umum, deretan penjelasan, penutup, serta ciri-ciri kebahasaan. Kita dapat membaca teks eksplanasi dengan lebih baik. Kata kunci teks eksplanasi adalah penjelasan proses, pelogisan, sebab akibat penggunaan dan yang sebelum kita pulang, marilah kita